Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Training and Development Project dengan judul Developing a Simple Online Business Plan through Shopee. Dengan anggota kelompok, saya Luki Ramadan, ada Muhammad Arfa Ramadan, Adinda Nabila Irfan, Aiska Hansa Permana, dan Syahla Rifa Nabila. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait eksekutif summary dari proyek kami. Yang pertama adalah pelatihan ini dilakukan sebagai bentuk praktek dari e-commerce Shopee bagi mahasiswa manajemen bisnis. Yang kedua dilaksanakan secara luring di perpustakaan kampus di Open Library dengan 4 sesi selama 60 menit. Aktivitasnya dilakukan dalam pemaparan materi, pembuatan roadmap bisnis, dan juga diskusi. Selanjutnya output yang dihasilkan dari peserta adalah bisnis plan sederhana gitu ya untuk online bisnis, dan juga evaluasinya dilakukan dalam Google Form dari kepuasan peserta dan juga review tugas dari tugas roadmap bisnis. Urgensi kompetensi e-commerce bagi mahasiswa. Slide ini menjelaskan mengapa program pelatihan e-commerce ini perlu diadakan. Pertama, penetrasi e-commerce di Indonesia sudah sangat tinggi, dengan Shopee menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha, termasuk bisnis skala kecil dan pemula. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk memulai bisnis digital semakin terbuka lebar. Namun, di sisi lain, masih terdapat gap antara pembelajaran di kelas dengan kebutuhan praktik di dunia nyata. Mahasiswa manajemen bisnis umumnya telah mempelajari konsep pemasaran dan bisnis, tetapi belum banyak memiliki pengalaman menjalankan teknologi digital secara langsung. Berdasarkan survei yang kami lakukan, sebagian besar juga mengaku masih bingung mengenai langkah awal pembangunan bisnis platform e-commerce. Padahal, mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang memiliki potensi besar untuk menjadi wirausaha digital. Oleh karena itu, program ini hadir sebagai learning intervention yang menjembatani teori yang dipelajari di perkuliahan dengan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam menjalankan bisnis di platform e-commerce. Selanjutnya, terdapat model EDI. Dalam merancang program pelatihan ini, kami menggunakan model EDI agar prosesnya berjalan secara sistematis dan terstruktur. Tahap pertama yaitu analysis, yaitu menganalisis skill gap mahasiswa, serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran terkait penggunaan platform Shopee. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan materi yang benar-benar relevan. Tahap kedua yaitu desain, menyusun alur pembelajaran dan metode penyampaian materi agar mudah dipahami. Selanjutnya yaitu tahap development, kami mengembangkan seluruh materi pelatihan mulai dari presentasi, pembagian tugas, hingga panduan diskusi yang akan digunakan selama kegiatan. Dan tahap keempat yaitu implementation, pelaksanaan pelatihan dalam 4 sesi tatap muka berdurasi sekitar 60 menit dengan pendekatan yang interaktif dan berorientasi praktik. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluation. Kami mengukur keberhasilan program melalui survei kepuasan peserta serta meninjau hasil tugas berupa roadmap bisnis yang telah disusun. Evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya pembagian sesi dan durasi. Sesi pertama kita itu dilakukan dengan aktivitas pembukaan dan ice breaking yang berdurasi 5 menit. Selanjutnya sesi kedua dilakukan dengan aktivitas pemaparan materi Shopee dengan berdurasi 20 menit. Selanjutnya sesi ketiga dengan aktivitas pengerjaan tugas roadmap bisnis yang berdurasi 25 menit. Dan yang terakhir sesi 4, aktivitasnya itu diskusi terbuka dan penutupan dengan durasi 10 menit. Jadi total durasi kita itu 60 menit untuk training kemarin dan terbagi menjadi 4 sesi. Durasi 60 menit dirancang agar transfer ilmu berjalan intensif, menghindari cognitive overload pada mahasiswa, dan memaksimalkan daya ingat peserta. Pada sesi ketiga itu ada tugas roadmap bisnis. Roadmap bisnis itu terdiri dari komponennya itu niche dan produk Shopee, strategi pitching, lalu ada rencana pemasaran awal. Oke, selanjutnya ke alur kegiatan training. Alurnya itu dari pembukaan itu sekitar 5 menit. Dalam pembukaan itu kita perkenalan tim dan gambaran program yang kita bawakan itu seperti apa. Selanjutnya ada pemaparan materi, itu tuh menjelaskan konsep bisnis Shopee, setup toko dan promosi itu kayak gimana. Selanjutnya ada pengerjaan tugas, itu tuh peserta menyusun roadmap bisnis mandirinya atau dilakukan secara kelompok juga bisa. Selanjutnya diskusi terbuka. Di situ peserta tanya jawab dan memberi feedback dari pemateri. Selanjutnya penutupan berisikan kesimpulan dan isi Google Form evaluasi dari kegiatan training tersebut. Oke, berikut di tabel tersebut ada data peserta training. Jadi kami tuh berjumlah 10 orang yang datang ke training kita, tapi ada 1 orang yang berhalangan hadir. Dari seluruh peserta yang datang itu rata-rata dari jurusan MBTI, tetapi ada 1 orang yang dari jurusan Digital Public Relation yaitu PR sendiri. Semuanya itu dari anak-anak Telkom. Berikut data-data peserta trainingnya. Bagian selanjutnya yaitu dokumentasi pelaksanaan training.
dimulai dari pengerjaan tugas pelatihan, dilanjutkan untuk foto bersama audiens, lalu ada pemaparan materi, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Untuk output tugas peserta yaitu pembuatan roadmap bisnis sederhana. Untuk struktur roadmap pembisnis peserta dimulai dari ide produk, dilanjutkan untuk setup toko di Shopee, strategi produk, dan juga rencana pemasaran. Untuk identifikasi produk, peserta memilih ide produk spesifik yang akan dijual di Shopee. Selanjutnya untuk strategi pemasaran awal, untuk output tugas peserta yaitu pembuatan roadmap bisnis sederhana. Untuk struktur roadmap pembisnis peserta dimulai dari ide produk, dilanjutkan untuk setup toko di Shopee, strategi produk, dan juga rencana pemasaran. Untuk identifikasi produk, peserta memilih ide produk spesifik yang akan dijual di Shopee. Selanjutnya untuk strategi pemasaran awal, ada pemanfaatan fitur promosi di Shopee, optimasi foto, dan juga keyword produk. Lalu untuk pemetaan setup toko, dimulai dari nama toko, kategori produk, deskripsi, dan juga penetapan harga. Dan yang terakhir, melakukan review dan pembahasan, yang dimana roadmap yang dikumpulkan kemudian diulang secara langsung oleh pemateri. Selanjutnya, form kepuasan peserta. Pada tahap evaluasi, kami menggunakan Google Form untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan. Penilaian dilakukan pada 5 aspek, yaitu pemateri, materi, metode pembelajaran, fasilitas dan venue, serta manajemen waktu. Next, hasil kepuasan peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kepuasan peserta menunjukkan hasil yang sangat baik dengan kepuasan keseluruhan sebesar 93,33%. Aspek dengan nilai tertinggi adalah fasilitas sebesar 97,78% yang menunjukkan bahwa sarana pelatihan sudah mendukung proses pembelajaran dengan baik. Sedangkan aspek pemateri dan konten materi masih perlu ditingkatkan. Next, refleksi dan rencana pengembangan. Dari pelaksanaan program ini terdapat beberapa kendala yang kami temui, yaitu benturan jadwal tugas perkuliahan peserta dengan pengerjaan roadmap bisnis, serta kesulitan dalam menyamakan jadwal antara tim pelaksana dan audiens. Sebagai bentuk refleksi, kami melihat bahwa koordinasi jadwal yang lebih awal dan pemberian tugas secara terpisah dari sesi pelatihan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serupa di masa mendatang. Meskipun terdapat beberapa kendala, seluruh peserta tetap berhasil menyelesaikan dan mengumpulkan roadmap bisnis sesuai dengan tujuan program. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.